Belajar melihat adalah belajar menangkap momen kehidupan dengan penghayatan hati. Belajar mendengar adalah terdiam saat semuanya sibuk berkata-kata. Belajar merasa adalah bukan soal mencari yang tidak ada, melainkan jauh dari rasa kurang. Lihat, dengar, dan rasa. Seringkali kita tidak mampu memadukan ketiganya. Namun, seorang pria kelahiran Tangerang 26 Juli 1954 dengan arif menanamkan ketiganya dalam rangkaian kesederhanaan. Pun demikian saat mengemban jabatan sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Bapak Muhammad Sueb selama 36 tahun mengabdi, selalu menafsirkan sebuah destinasi adalah menarik jika kita tak luput dari bersyukur. Siapa kira bahwa destinasi pertamanya setelah lulus dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan tahun 1977 adalah kota di Kalimantan, Banjarmasin. Berselang 3 tahun sesudahnya, pria humoris ini menjatuhkan hatinya pada kasih seorang Endang Trihastuti. Tutur santun dan kesabaran hati Ibu Endang mampu mendampingi seorang pria penggemar pete bakar ini dalam mahligai rumah tangga. Setiap kata dalam ucap Pak Sueb ternyata tidak beda jauh dengan kesehariannya, sederhana dan tertanam nilai agama. Bapak dari darah cantik Syarah Septiani Dewanti yang pernah mengemban tugas sebagai Karutan Negara Bali dan Kalapas Anak Kupang ini memegang prinsip bahwa bekerja adalah bingkai pengabdian pada Tuhan, Sang Maha Atasan. Sederhana, sangat sederhana dan betul-betul fokus total pada pekerjaan yang dilakukan. Beliau itu low profile dan selalu mengedepankan etiket baik dan selalu berprasangka baik karena memimpin dengan hati yang bersih dan jiwa yang melayani. Itu yang menjadi kebijakan beliau. Yang jujur, sederhana, itu penuh kebapaan. Saya mengenal beliau satu humble, arif, bijaksana, sabar, terutama terhadap hal-hal yang dalam konteks terkini adalah begitu banyaknya tantangan. Menurutnya, pemasyarakatan adalah ranah multi-level pahala, membina manusia dengan latar belakang ekstra yang tak bisa hanya dengan langkah biasa. Disitulah Pak Sueb dicoba. Kerusuhan terjadi di lapas Beram Hitam Kota narapidana Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Bus Medan Kamis malam. Masih lekat dalam memori, sekian periode pemasyarakatan jadi berita di televisi, cebongan, kerusuhan sana-sini, dari Tanjung Gusta bahkan Jambi, pemasyarakatan jadi bulan-bulanan. Ya, media memiliki kekuatan, tapi kembali mereka pun butuh rating berdurasi, perlu iklan dan pencitraan. Meski akan lebih cerdas jika menyajikan pembahasan dengan cara yang berguna bagi kemajuan. Lepas dari berbagai penilaian pasca kerusuhan lapas, Pak Sueb tahu apa yang terjadi adalah bagian dari tanggung jawabnya. Meski persoalan pemasyarakatan tak pernah merupakan kesalahan satu orang, secara kesatria dan itikat baik mengemban tanggung jawab itu agar Kementerian Hukum dan HAM tetap tampil sebagai lembaga profesional. Sikap ini kiranya mengajak semua untuk belajar melihat pemasyarakatan dari kacamata seorang kesatria juga. Bukan fokus pada kambing hitam, melainkan mencari akar sekaligus solusi persoalan. Sekali lagi kita diingatkan, pemasyarakatan memang minim perhatian dari pengambil kebijakan. Meski apa yang terjadi mirip permainan bola kaki, perjuangan kapten sepanjang laga untuk ciptakan permainan bergengsi, tapi kebobolan 1 gol di 3 menit sebelum akhir, kebanyakan penonton awam hanya mengingat gawang yang goyah. Tapi percayalah, para pemerhati justru sangat menghargai 87 menit perjuangan tanpa ada kebobolan.
Karena itulah, sungguh langkah Bapak Sueb tidak pernah jadi setitik nila di tengah lautan prestasi. Menarik ke belakang, tepatnya 2008. Cetak biru pemasyarakatan adalah juga salah satu buah pikir dari seorang penggemar ayam panggang. Sistem pemasyarakatan yang terintegrasi telah lama jadi mimpi Pak Sueb saat menjabat sebagai Direktur Registrasi dan Statistik, kini telah terbukti. Baseline data berbasis IT hingga layanan pemasyarakatan yang serba online. Beliau itu konseptor. Apapun surat yang masuk dari subdit atau dari manapun, beliau itu luar biasa, teliti sekali tentang surat-surat. Bagaimana mencoba merubah kultur fobia terhadap keterlibatan masyarakat, keterlibatan media, keterlibatan LSM, dan bisa dilihat di 2 tahun 3 tahun pertama setelah Pak Sueb di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai direktur, bisa terlihat ada lebih banyak dukungan masukan dari pihak luar, dan ini diperlukan. Bahwa beliau merupakan figur yang sebetulnya memulai jajaran pemasyarakatan, setidak-tidaknya membersamai awal daripada keterbukaan pelaksanaan pemasyarakatan terhadap kritik, terhadap sorotan, terhadap inisiatif-inisiatif dari berbagai elemen. Dalam konteks ini adalah NGO untuk perubahan pelaksanaan sistem masyarakatan yang lebih baik lagi. Jadi memang landasan keterbukaan yang ada di cetak biru itu dan poin-poin penting apa saja yang ada di pemasyarakatan yang harus diperhatikan oleh masyarakat itu dari Pak Sueb. Contoh kendala adalah kurang padunya antara kebijakan teknis dan penganggaran, dukungan penganggaran dan prasarana. Ya, apa yang sudah dirumuskan dengan sangat baik misalnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ya, itu tidak selalu mesti ada dukungan anggaran yang memungkinkan pada saat dijalankan. Nah, ini keterbatasan yang luar biasa. Contohnya SDP, sistem database. Kita nggak bisa hanya sekedar modal bicara, harus ada real support. Dan itu keterbatasan yang waktu itu tidak membuat Pak Sueb mundur. Pak Sueb tetap maju, waktu itu harus kita sama-sama kita usahakan. Pak Leo gimana caranya supaya ini bisa dapat dukungan. Dan itu berjalan. Bagaimana pemasyarakatan di bawah desakan kanan kiri media, publik, politik bisa betul-betul tetap fokus, tetap bekerja pada hal-hal yang harus dicapai dalam segala keterbatasan, di dalam segala kesulitan yang ada. Saya kira itu pelajaran luar biasa, pelajaran penting yang harus kita ambil dari pribadi Pak Sueb. Dia telah berdiri, coba berlari, tak pernah dia jalan hidup yang inginkan. Kilau hari. Pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil Hukum dan HAM di Bangka Belitung dan Sulawesi Utara. Disitulah Pak Sueb belajar mendengar apa yang menjadi kebutuhan wilayah. Bahwa urusan sumber daya manusia jadi PR yang harus dibenahi. Menurutnya, SDM yang tidak terlatih bisa jadi masalah organisasi. Tak heran jika Juni 2012 beliau diangkat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Berbekal kemampuan dan pengalaman, pada Januari 2013, Pak Sueb dipercaya sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Berupaya menegakkan hukum yang berkeadilan serta memberikan apa yang menjadi hak warga binaan, tahun 2012 hadirlah PP 99. Dengan dukungan penuh seluruh jajaran pemasyarakatan dan integritas yang ditegakkan, beliau optimis dan tahu bagaimana peraturan ini harus diterapkan. Dianugerahi kepekaan rasa, sejatinya manusia belajar menghadapi ujian sabar. Demikian pula seorang kapten yang tak luput dari khilaf.
Dengan tegar dan penuh kerendahan hati, Pak Sueb haturkan maaf di momen pergantian tugas, menggugah semua pihak untuk menjadikan momen refleksi atas semua uji. Selamat jalan kepada beliau. Semoga keputusan beliau untuk kemudian sekarang nanti mutasi menjadi staf ahli menteri membuat beliau dan keluarga beliau sejahtera dan tidak terhenti untuk pengabdiannya kepada nusa dan bangsa. Saya kira dengan kepercayaan yang baru yang diberikan sebagai staf ahli, bukan baru, pernah sebelumnya, ini justru akan lebih membuat Pak Sueb bisa lebih optimal dalam membantu bukan hanya pemasyarakatan tapi juga kementerian dalam menjalankan tugas-tugas yang penting. Dan saya merasa bahwa posisi ini justru mungkin lebih tepat bagi sosok karakter Pak Sueb yang betul-betul itu tadi, sederhana, totalitas pada pekerjaan, dan bisa mendampingi Pak Menteri dalam pelaksanaan tugas. Untuk diberikan kesehatan aja itu yang utama bagi saya, supaya panjang umur dan sehat selalu keluarga, anak istri. Terima kasih Bapak. Semoga apa yang Bapak raih selama ini dapat membawa pemasyarakatan ke arah yang lebih baik lagi. Semoga kami dapat melanjutkan perjuangan Bapak. Terima kasih Bapak Sueb telah bekerja wujudkan pemasyarakatan bersih dan melayani. Cita luhurmu akan terus mengilhami di setiap langkah yang kami jalani.